Penolakan klub jelang Piala AFF U23 menggema. Seleksi timnas U17 kantongi nama baru. Pemain yang berpotensi absen di FIFA Matchday September. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Erick Thohir beri ketegasan seleksi timnas U17 kantongi nama baru. Seleksi timnas Indonesia U17 yang diproyeksikan untuk Piala Dunia U17 2023 terus menyita perhatian publik. Terbaru Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan bahwa keseriusan PSSI menggelar seleksi di 12 kota menjadi bukti ketegasan untuk meracik skuad terbaik Garuda Asia. Erick Thohir sendiri diketahui telah menyempatkan diri untuk hadir pada seleksi yang dilaksanakan di Persija Training Ground Sawangan, Depok. Menteri BUMN tersebut memberikan dukungan moral kepada para pemain muda yang menjalani seleksi. Erick Thohir mengutarakan harapannya agar ada pemain potensial yang ditemukan di Jakarta, sebab ada sekitar 100 pemain yang ikut dalam seleksi ini. Sementara itu, seleksi pemain untuk timnas Indonesia U17 sudah berjalan di 4 kota, yakni Bandung, Palembang, Bali, dan Tangerang. Telah ditemukan 17 nama baru untuk dipilah kembali di timnas Indonesia U17 nanti. Nama-nama baru tersebut akan tergabung dengan 34 nama sebelumnya. Bahkan Bima Sakti sendiri telah menyeret 7 nama yang 4 diantaranya merupakan pemain keturunan atau diaspora. Saya dapat laporan dari Indra Syafri. Dari 34 nama yang sudah ada di timnas Indonesia U17, sudah ada yang dilepas 7 pemain. Tetapi dari hasil seleksi 3 hingga 4 kota kita dapat 17. Hari ini ada di Jakarta dan Kalimantan, dan besok di Solo. Saya berharap yang ada di depan saya harus bisa beri kontribusi banyak. Ini ibu kota, harus berikan yang terbanyak, ujar Erick Thohir. Kini menarik untuk menanti racikan final Bima Sakti di skuad timnas Indonesia U17. Terlebih persiapan jelang Piala Dunia U17 sendiri terbilang mepet mengingat penunjukan Indonesia sebagai tuan rumah akibat mundurnya Peru. Pemain yang berpotensi absen di FIFA Matchday September. Sejumlah pemain timnas Indonesia diprediksi tidak akan dibawa oleh Sintayong untuk menghadapi Turkmenistan di laga FIFA Matchday September 2023. Hal itu terlepas dari 2 agenda yang berdekatan antara timnas Indonesia dengan timnas Indonesia U23. Diketahui duel timnas Indonesia versus Turkmenistan di Gelora Bung Tomo Surabaya pada 8 September hanya berjarak 1 hari sebelum laga pertama timnas U23 di kualifikasi Piala Asia U23 2024. Terlebih keduanya sama-sama ditangani oleh Sintayong. Menilik skala prioritas, kualifikasi Piala Asia U23 2024 bakal menjadi pertimbangan lebih besar. Oleh karena itu, sejumlah pemain muda di timnas U23 berpotensi tak akan dibawa untuk melawan Turkmenistan. Di sektor belakang, Hernando Ari, Alkan Bakot, Rizky Ridho, Pratama Arhan berpotensi akan diandalkan di skuad Garuda Muda. Untuk posisi Hernando Ari Sutaryadi, Sintayong masih punya banyak stok penjaga gawang. Pun dengan stok lini belakang, Sintayong masih memiliki Jordi Amat, Fahrudin Arianto yang memang selalu jadi andalan. Begitu juga dengan bek-bek lain seperti Hansa Muyama atau Andi Setio. Sementara pengganti Pratama Arhan masih ada Edo Febriansyah yang kini mulai dipercaya juga oleh Sintayong. Di lini tengah, Sintayong juga punya cukup banyak stok. Sosok senior seperti Mark Locke, Ricky Kambuaya, hingga Rahmat Irianto masih bisa diandalkan untuk menggantikan Marcelino Ferdinand, Witan Sulaiman, Ivar Jenner, dan bisa difokuskan untuk timnas U23. Sementara Rafael Struijk diprediksi menjadi senjata baru untuk skuad Garuda Muda. Untuk menggantikan posisinya di timnas senior masih ada pemain-pemain senior seperti Stefano Lillipali dan Deddy Sulistiawan yang bisa diandalkan. Selain itu, para pemain keturunan lainnya seperti Sandy Walsh dan Zain Patirama juga berpotensi menjadi andalan kala menghadapi Turkmenistan nanti. Penolakan klub jelang Piala AFF U23 menggema, asisten Sintayong beri respon.
Kabar mengejutkan datang dari asisten pelatih timnas U23 Indonesia, Nova Arianto, yang tak menampik adanya potensi penolakan dari klub Liga 1 pada pemanggilan pemain untuk Piala AFF U23 2023. Bahkan hal itu pula yang membuat Sintayong belum memutuskan kapan akan menggelar training camp skuad Garuda Muda. Untuk itu, para pemain yang dipanggil sebagian besar adalah pemain utama di klub-klub Liga 1, sehingga tidak memerlukan pemusatan latihan jangka panjang. Terlebih Liga 1 2023-2024 tetap akan bergulir saat Piala AFF U23 2023 berlangsung. Kita masih belum tahu dan itu kita lihat situasinya. Kalau memang bisa dilepas, kita akan secepatnya TC. Kalau tidak pun, kita lihat situasinya. Ya makanya kita harus lakukan komunikasi dengan klub dulu ya ke depannya, ucap Nova Arianto. Meski begitu, untuk skuad timnas U23 Indonesia di Piala AFF U23 2023, Nova membocorkan akan didominasi pemain-pemain yang mengantarkan Indonesia mendapatkan emas di Games 2023. Lalu ada pemain timnas U20 Indonesia. Nova juga mengaku tidak akan memanggil pemain yang berkarir di luar negeri karena tidak bertepatan dengan FIFA Matchday. Diketahui Piala AFF U23 sendiri akan mulai bergulir pada 17 Agustus mendatang. Tergabung di grup B, skuad Garuda Muda akan bersaing dengan timnas Malaysia dan Timur Leste untuk menentukan juara grup demi lolos otomatis ke babak selanjutnya.